Kain tenun dari Sumatera, warna indah buat terpana. Kembali lagi bersama kita di Cerdik Podcast yang penuh makna. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sobat pendengar podcast hari ini, kembali lagi di Cerdik Podcast BPMP Provinsi Sumatera Utara, cerita pendidikan. Nah, ketemu lagi dengan saya Putri, akan menemani Anda hari ini. Kita akan membahas tema yang sangat menarik hari ini, yaitu tentang pendidikan untuk semua, pendidikan inklusif, transisi PAUD ke SD, dan perencanaan berbasis data. Nah, hari ini kita kedatangan dua tamu yang sangat luar biasa. Yang pertama ada tim kerja 01 yang akan membahas tentang pentingnya transformasi pembelajaran. Ada Bapak Dr. Andes Syahdian MSI. Selamat datang Pak di Cerdik Podcast BPMP Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Putri. Iya, boleh dong Pak perkenalan sekaligus sedikit tentang apa sih transformasi pembelajaran itu Pak? Saya perkenalkan diri dulu ya. Iya, boleh Pak. Di tim kerja 01 itu melingkupi program sekolah penggerak, kemudian implementasi kurikulum merdeka, kemudian transformasi pembelajaran digital, kemudian pendidikan inklusif, kemudian pendidikan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, kemudian PAUD holistik, integratif, dan tugas-tugas lainlah yang diberikan oleh pimpinan kepada tim kerja 01. Iya, cukup banyak ya Pak program kerjanya ya Pak. Lumayan lah. Iya. Baiklah, kita akan memperkenalkan tamu kita yang kedua. Ada tim kerja 04 yang akan membahas bagaimana perencanaan berbasis data bisa menjadi pondasi bagi pendidikan yang lebih baik. Ada Bapak Arsenal Bredis, STMT. Selamat datang Pak di Cerdik Podcast BPMP Provinsi Sumatera Utara. Boleh Pak perkenalan sekaligus sedikit tentang apa sih perencanaan berbasis data itu? Halo, iya, boleh. Podcast seluruh Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Utara. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Iya. Baiklah, di tim kerja 04 ini kita sebut dengan tim yang menangani data dan penjaminan mutu. Yang mana di tim kerja 04 ini ada 4 PDM ya. Satu PDM yang menangani perencanaan berbasis data untuk satuan pendidikan. Iya. Yang kedua itu perencanaan berbasis data untuk pemerintah daerah. Selanjutnya yang ketiga PDM yang menangani asesmen nasional. Iya. Dan berikutnya PDM yang menangani analisis mutu pendidikan berbasis data pokok pendidikan. Iya. Nah, terkait perencanaan berbasis data ini adalah bentuk pemanfaatan data pada platform rapor pendidikan sebagai bentuk intervensi ataupun bertujuan untuk peningkatan mutu pendidikan baik itu di satuan pendidikan maupun pemerintah daerah. Sederhananya seperti itu. Oh, Terima kasih. seperti itu ya Pak ya. Izin nih Pak, saya boleh nih bertanya ke tim 01 dulu ya Pak ya. Di tim 01 itu ada yang namanya transisi PAUD ke SD yang menyenangkan ya Pak ya. Betul. Nah, saya ingin bertanya nih Pak, apa sih tantangan yang sering dihadapi ketika program transisi PAUD ke SD yang menyenangkan itu dijalankan, khususnya di Sumatera Utara nih ya Pak ya. Karena kita tahu di Sumatera Utara itu cakupan wilayahnya cukup luas ya Pak ya. Betul, ada 33 kabupaten kota plus 1 provinsi ya Pak. Betul. Boleh Pak dijelasin Pak? Terima kasih Bu. Jadi tantangan di dalam menghadapi transisi PAUD ke SD yang menyenangkan ini kita bisa bagi 3. Yang pertama tantangan dari anak didik itu sendiri, kemudian tantangan yang dihadapi orang tua, dan tentunya tantangan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga yang mendukung transisi PAUD yang menyenangkan ini seperti Dinas Pendidikan, sekolah, dan tentunya Balai Penjaminan Mutu Pendidikan sebagai UPT Kemendikdasmen. Yang pertama tantangan yang sering dihadapi oleh anak-anak tidak hanya di Sumatera Utara, sebenarnya di seluruh Indonesia hampir sama. Hampir sama ya Pak? Sama, ya. Jadi
kemampuan anak-anak itu melakukan penyesuaian terhadap lingkungan baru di mana dia belajar, di mana anak-anak itu perlu beradaptasi dengan teman-teman baru, kemudian jumlah temannya yang lebih banyak, seperti banyak itu, Bu. ya, Pak? Iya, kemudian berhadapan dengan orang dewasa, dalam hal ini guru-gurunya. Kemudian perubahan kehidupannya yang sehari-harinya bermain-main mungkin agak formal sedikit mungkin di dalam kelas ya. Adanya metode pembelajaran, kemudian ada lagi beban-beban tugas yang diberikan oleh guru, mungkin ya ada yang memberikan pekerjaan rumah walaupun tarafnya untuk anak-anak. Kemudian yang paling sering ini ya Bu ya, itu, Pak? ya kesulitan berpisah dengan orang tua gitu. Kadang-kadang Karena masih ke bawah ketika di PAUD ya, Pak ya. Betul. Nah, kemudian yang paling rasa takut dan cemas. Ini sekolah ini seperti apa gitu kalau masuk ke SD. Kemudian tantangan yang dihadapi orang tua itu seperti ada kekhawatiran dari orang tua itu, mereka khawatir anaknya tidak bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan barunya. Justru orang tuanya yang lebih khawatir ya, Pak ya. Kadang-kadang kalau kita lihat anak-anak kelas 1 SD itu selalu ditemani orang tua gitu ya kan. Nah, kemudian kesulitan anak-anak itu untuk dibantu belajar oleh orang tuanya, mungkin latar belakangnya yang beragam itu ya Bu ya. Kemudian ya tentunya mengatur waktu antara pekerjaan orang tua dengan mendampingi anaknya selama transisi PAUD itu tadi. Nah, yang terakhir menghadapi harapan-harapan dari masyarakat terhadap transisi PAUD itu seharusnya tidak berbeda gitu ketika dia di PAUD dengan di SD gitu. Anak itu tidak terasa bahwa dia itu sudah masuk ke sekolah dasar. Nah, sedangkan tantangan yang dihadapi oleh BPMP sendiri itu apa? Ini nih yang mau saya tanya sebenarnya nih berikutnya nih, apa nih tantangan atau peran BPMP sendiri itu apa tuh, Pak? Iya, jadi kalau tantangan ya tadi tantangan tantangan dan perannya nih, Pak. Betul, jadi tantangan yang dihadapi oleh BPMP itu bagaimana meyakinkan tentunya kita dinas pendidikan ya dan jajarannya sekolah bahwa transisi PAUD SD yang menyenangkan itu merupakan sebuah keharusan gitu Bu. Jadi itu udah sebagai sebuah tuntutan dari kemajuan peradaban kita gitu. Jadi tidak seperti yang lalu anak-anak itu tidak pernah PAUD langsung masuk ke SD gitu ya. Jadi itu tantangannya bagaimana meyakinkan para stakeholder pendidikan terhadap pentingnya transisi PAUD SD yang menyenangkan ini. Nah, gitu. Jadi peran kita tentunya peran BPMP ya, Provinsi Sumatera Utara tentunya melakukan advokasi sehingga para pemangku kepentingan pendidikan ini bisa memberikan atensi atau perhatian serta program-program yang mendukung terjadinya transisi PAUD yang menyenangkan ini. Ya, tapi ada yang menguntungkan kita kan. Apa tuh Pak yang menguntungkan? Iya, Pak? Sekarang ada kebijakan wajib belajar 13 tahun. Jadi anak-anak itu 1 tahun itu ada di PAUD ya Pak ya. Iya. Jadi dengan kondisi seperti ini kita berharap seluruh anak-anak Indonesia itu sebelum masuk ke sekolah dasar itu sudah berada di jenjang PAUD. Nah, jadi ada transisi PAUD-nya ke SD itu yang menyenangkan. Iya, baik. Wah, luar biasa ya, Pak. Boleh nih saya beralih sedikit ya ke tim 04 nih. Nah, kita menggunakan perencanaan berbasis data ya, Pak ya. Menurut tim 04 nih, apa nih yang dapat membantu menciptakan strategi yang efektif nih dalam perencanaan berbasis data? Ya, terima kasih. Nah, terkait perencanaan berbasis data ini, Bapak Ibu dapat kami sampaikan bahwa proses awal itu sebetulnya dimulai dari pelaksanaan asesmen nasional ya. Ketika asesmen ya Pak awal ya. Nah, betul. Jadi bagaimana kita mengedukasi khususnya sekolah ya, bahwa yang namanya asesmen nasional ini tidak
sama dengan ujian nasional. Ya. Nah, di asesmen nasional ini yang menjadi pesertanya adalah siswa kelas 5 untuk jenjang SD, siswa kelas 8 untuk jenjang SMP, dan siswa kelas 11 untuk jenjang SMA. Dan ini juga tidak semua ya ikut ya. Jadi ada nanti ketentuannya berapa jumlah peserta untuk masing-masing jenjang ya. Nah, jadi terkait pemahaman ini ya, kemarin ada kita temukan beberapa sekolah, malah dinas pendidikan juga ini masih mempertanyakan kebijakan ini. Ya, bahwa yang namanya kebijakan asesmen nasional ini adalah pemetaan mutu pendidikan. Karena nanti data-data dari hasil asesmen ini ditambah dengan survei karakter dan survei lingkungan belajar ini akan diolah, dikompilasi datanya dengan data-data yang lain, akan menjadi rapor pendidikan. Jadi artinya yang perlu kita kawal dulu yaitu bagaimana proses data ini, artinya proses dimulainya untuk pengumpulan data ini di asesmen nasional, ya ini bisa datanya ini valid dan komprehensif seperti itu dia. Nah, tidak ada intervensi ya. Artinya nanti harapannya sekolah memang mendapatkan rapor pendidikan sesuai dengan kondisi sekolahnya sendiri. Nah, seperti itu dia. Khususnya seperti capaian literasinya, memang seperti itu dia kondisinya di sekolah itu. Numerasinya juga seperti itu, karakternya juga seperti itu, iklim kebinekaannya, iklim keamanannya, serta kualitas pembelajarannya. Nah, artinya apa? Kita dari BPMP pastinya dari awal kita lakukan berbagai macam kegiatan sosialisasi. Pendampingan ya Pak ya? Pendampingan. Terkait asesmen nasional ini, supaya nanti semua sekolah bisa berpartisipasi, ya, dan semua stakeholder juga agar bisa mendukung ya. Berikutnya setelah kita lakukan sosialisasi dan pendampingan, kita juga melakukan advokasi juga ya, masuk juga ke dinas pendidikan. Dinas pendidikan ya Pak ya, semua kabupaten kota nih Pak? Semua kabupaten kota. Dan malahan kita juga melakukan bimtek ya, seperti itu dia. Terima kasih. Seperti itu ya Pak ya. Wah, berarti ini perencanaan berbasis data cukup erat kaitannya dengan asesmen nasional ya Pak ya? Betul. Wah, luar biasa. Nah, kemudian kembali lagi nih saya ke tim 01 nih Pak. Tadi kita sudah membahas tentang transisi PAUD ke SD ya Pak. Nah, kalau kali ini saya akan membahas tentang pendidikan inklusif nih Pak. Nah, kalau pendidikan inklusif sendiri nih Pak, bagaimana sih Pak penerapan pendidikan inklusif khususnya di Sumatera Utara nih Pak? Karena kita tahu nih ya Pak ya, pendidikan inklusif nih saat ini menjadi suatu topik yang dibicarakan nih ya Pak ya, cukup di kalangan maupun kalangan masyarakat maupun kalangan di pemerintahan pusat nih ya Pak ya. Boleh dong Pak diceritakan bagaimana nih penerapan pendidikan inklusif khususnya di Sumatera Utara nih Pak? Iya, terima kasih Bu. Jadi kalau kita berbicara tentang pendidikan inklusif itu kan salah satu upaya untuk memberikan kesempatan mengenyam pendidikan kepada seluruh anak bangsa ini, gitu ya, termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus nih ya Pak. Beberapa waktu belakangan ini istilahnya peserta didik yang memerlukan pendidikan khusus ya, peserta didik yang memberikan pendidikan khusus atau PDPD katanya. PDPD ya Pak ya. Iya, apa jadi, tuh Pak PDPD, boleh di ini dong Pak? PDPD itu apa? Karena kan ya masyarakat belum tentu tahu nih semua PDPD itu apa sih ya, gitu. Istilah baru dari anak berkebutuhan khusus atau ABK itu, di mana anak-anak ABK kita ini, anak PDPD kita ini sama seperti anak-anak normal yang lain juga perlu bersosialisasi, perlu mendapatkan pendidikan sehingga pemerintah dalam hal ini Kemendikdasmen berupaya agar semua sekolah bisa memberikan kesempatan kepada anak-anak kita yang PDPD ini. Yang PDPD ini ya Pak jadi, ya. Jadi salah satu upaya yang kita lakukan untuk
meyakinkan juga gitu ya Dinas Pendidikan dan jajarannya terkait dengan anak PD-PD ini adalah dasarnya itu kan ada di Undang-Undang Dasar 45 bahwa seluruh masyarakat kita ini, anak-anak kita ini, semua penduduk ini, semua anak bangsa ini itu berhak mendapatkan pendidikan yang sama ya Pak. Iya. Jadi kita melakukan sosialisasi dan pelatihan secara saat ini masih secara online. Online ya Jadi, Pak. kita sosialisasikan baik itu secara daring maupun secara luring dan terkhusus di tim kerja 01 inovasi transisi pembelajaran ini Kemendikbudristek itu mempercayakan gitu, mempercayakan PIC-nya khusus untuk pendidikan inklusi ini. Jadi ada sosialisasi, ada pelatihan terhadap guru-guru itu secara berjenjang nanti pelatihannya dan modanya moda daring saat ini. Iya, saat ini masih daring ya Pak. Iya, kepada guru-gurunya. Kemudian mengadvokasi daerah, dinas pendidikan, sekolah itu untuk menyediakan fasilitas yang mendukung anak-anak yang berkebutuhan khusus gini atau PD-PD ini. Wah, cukup menarik pembahasan kita hari ini ya Sobat Cerdik Podcast. Yuk kita kembali ke diskusi kita yang sangat menarik ini. Nah, kita kembali ya Pak ke tim 04 nih. Iya. Saya ingin bertanya nih Pak, bagaimana nih Pak perencanaan berbasis data itu dapat digunakan untuk mendorong layanan pendidikan dalam satuan pendidikan nih Pak? Jadi Bapak Ibu, bahwa negara itu memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia ya tidak terkecuali kelompok apapun itu ya berhak mendapat layanan pendidikan yang berkualitas. Berkualitas ya Pak. Pendidikan yang berkualitas, termasuk juga pada saat pelaksanaan asesmen nasional, ya anak-anak kita yang inklusif ini juga, ya itu ada juga memang yang ikut sebagai peserta HN. Oh ada ya Pak ya? Ada juga yang ikut sebagai peserta HN, ya. Nah, artinya apa? Artinya bisa kita melihat gambaran secara umum, ya, bahwa pemerintah sudah berusaha dengan berbagai macam kebijakan dan program juga, ya, tidak membeda-bedakan apakah itu anak disabilitas, inklusif, yang umum dan segala macamnya. Iya. Ya. Jadi termasuk juga di sini kita melihat Bapak Ibu ya bahwa Kementerian Pendidikan ya juga sudah mengeluarkan berbagai macam kebijakan-kebijakan ya. Dan kebijakan-kebijakan ini semua mendorong supaya anak-anak kita itu mendapatkan pendidikan yang layak di sekolah yang layak juga. Artinya ada kebijakan itu mengharapkan pemerintah daerah itu supaya membentuk sekolah-sekolah inklusif. Sekolah inklusif ya Pak. Inklusif. Nah, sekolah-sekolah inklusif ini nanti jika sudah disetujui oleh ataupun sudah di-SK-kan oleh Dinas Pendidikan atau Bupati, Wali Kota, ataupun Pemda ya Pak ya. Pemerintah daerah ya, ataupun kepala daerah, nanti itu dilakukan pendataannya di Dapodik. Pendataan ya Pak. Di data di Dapodik, termasuk juga nanti siswa-siswanya ya, siswanya. Tapi terkait siswa ini juga diharapkan supaya lebih jelas ya, nanti ada kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Oh, Dinas Kesehatan ya Pak. Ya, berarti antara Dinas Pendidikan dan Kesehatan ini ada kerjasama ya Pak? Ada kerjasama, ada kolaborasi. Kolaborasi. Ya, yang memang mana nanti anak ini cocoknya di SD yang umum ataupun di satuan pendidikan yang umum, mana nanti yang khusus seperti di SLB. Jadi nanti pendataan ini bisa lebih jelas ya. Mana nanti ranahnya yang SLB, mana nanti yang umum contohnya. Semua itu terdata ya Pak ya, di perencanaan berbasis data ini semua terdata ya Pak? Karena seperti tadi kita sampaikan, salah satu sumber data kita untuk rapor adalah Dapodik. Dapodik ya Pak, terdata di Dapodik berarti ini ya Pak? Betul. Nah jadi ya ini tadi kembali kepada satuan pendidikan secara khusus ya, bagaimana mereka bisa menyikapi terkait pendidikan inklusif ini, dan pastinya ini semua dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan ya, seperti Pak. Itu dia Bu. Wah, berarti ini ada hubungannya nih ya, perencanaan berbasis data dengan pendidikan inklusif ini
cukup terhubung ya Pak ya. Sangat Termasuk terhubung. juga anak PAUD ya Pak? Termasuk juga anak PAUD. PAUD Wah, Iya. PAUD, SD, SMP, SMA itu semua ada datanya ya Pak ya. Ada datanya. Ya. Malah di PAUD ini kan bisa kita lihat lagi lebih dalam ya. Itu sudah ada lagi dibagi taman kanak-kanak di situ. Ya. Umur 5 sampai 6 tahun ya. Oh. Terus ada lagi kelompok bermain. KB ya Pak ya, KB, kelompok bermain ya, Pak. Termasuk juga penitipan anak juga. Iya. Itu juga sudah kita data semua. Oh iya jadi- Pak, penitipan Jadi secara juga. Iya. secara umum rencana berbasis data ini tidak hanya kepada sekolah-sekolah yang Sifat formal ya, Pak. formal saja ya, Iya. termasuk PKBM juga ya. PKBM PKBM juga. Ya, Betul, ya. PKBM Kesetaraan juga. ya, Pak, ya. Kesetaraan. Iya, iya. Wah, data itu udah menjadi suatu hal yang wajib nih Kebutuhan di lah satuan pendidikan Harus ya Pak. Jadi kata kuncinya supaya data kita ini bagus, pasti sumbernya juga harus Bagus. bagus ya. Bagus dan valid nih ya Bagus Pak. Dan valid, artinya bagus ini ya sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Iya, benar. Ya, dan diupdate secara berkala. Oh, harus diupdate ya Pak. diperbarui Jika ada datanya. perubahan maupun ada perbaikan itu tetap harus diupdate ya Pak. Termasuk kelengkapannya juga. Wah. Ya. Semua terdata ya Pak. Semua terdata. Termasuk ini juga sekarang yang perlu kami sampaikan kepada sobat cerdik ya, khususnya rekan-rekan satuan pendidikan, Iya. kepala sekolah, guru dan operator, ya. Bagaimana kita melengkapi data para peserta didik kita, ya, khususnya seperti tinggi badan. Oh, itu harus lengkap ya, harus Pak? lengkap. Setiap tahun harus kita update itu, supaya apa ini juga kan, artinya dari data ini nanti kita bisa melihat perkembangan anak ini. Iya. Ya. Karena kalau nggak diupdate ketika dia masuk di kelas 1 nih ya Pak ya. Tinggi badannya kan masih gitu 30 kan. sentimeter, Iya 130. Kalau tidak diupdate nih ketika dia kelas 6 masa 130 terus ya Pak? Terus, jadinya kesannya bisa ini stunting kan? Oh gitu ya. iya, pertumbuhan Lagian anak itu tidak baik ya Pak. Di Termasuk sekolah tingkat juga ada keparahan guru-guru yang baru yang Oh, masuk, ada iya. yang pensiun barangkali. seperti itu. Berarti data guru, data siswa, data kelengkapan sekolah juga semua harus diupdate ya Harus Pak. diupdate. Bu, luar biasa nih pembahasan kita tadi ya, cukup terkait ya semuanya ya. Memang kalau kita bicara tentang data ini menarik bagi Menarik ya Pak. tahu memanfaatkan data itu. Bu. Iya. Kalau kita manfaatkan dengan baik pasti pekerjaan itu menjadi lebih efisien ya Pak semuanya ya Pak. Berbicara tentang transformasi pembelajaran nih Pak. Iya. Menurut tim kerja 01 nih, apa sih pentingnya transformasi pembelajaran ini untuk pendidikan khususnya di Sumatera Utara nih Pak? Iya, makasih Bu Putri ya. Jadi sobat cerdik podcast ya. Iya. Bahwa pendidikan kita ini kan tidak statis, dinamis. Iya. Dinamis. Pada waktu yang lalu itu TV hanya hitam putih, Iya. tebal, besar ya Bu. Besar ya Pak. Sekarang udah kecil kurang kecil ya Pak. Tipis kurang tipis. ya kali ya. Iya benar. Nah, jadi kalau menggunakan ilmu TV hitam putih yang lalu memperbaiki TV yang sekarang tuh Nggak cocok, komponen-komponennya juga udah nggak pas ya gitu Pak. ya. Maka perlu ada transformasi pembelajaran untuk menyikapi kemajuan-kemajuan pendidikan itu. Jadi proses pembelajarannya, pendidikan itu sendiri sesuai dengan kebutuhan perkembangan zamannya gitu ya. Jadi contoh yang lain misalnya pada masa lalu sebelum adanya undang-undang perlindungan anak gitu ya, barangkali pemahaman pemberian reward dan punish terhadap siswa itu kan berbeda dengan yang sekarang gitu ya. Iya. Jadi apabila guru tidak memiliki paradigma baru dalam transformasi pembelajarannya, menganggap bahwa memberikan hukuman adalah sesuatu hal yang wajar, kalau tidak sesuai dengan pedagogik itu bisa barangkali bermasalah gitu, seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Nah, jadi itu. Kemudian pentingnya transformasi pembelajaran ini juga sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti ya, bahwa pendidikan kita itu diharapkan itu full katanya ya, ya joyful, meaningful, deepful. Jadi pembelajarannya yang
menyenangkan, pembelajarannya yang bermakna, pembelajarannya yang mendalam seperti itu. Nah, kalau mengacu kepada transformasi pembelajaran, tentunya guru-guru kita harus segera menjemput ini dari mana datangnya pemahaman tentang joyful, meaningful, deepful, walaupun ini sebenarnya hal yang sudah lama gitu ya, sudah lama, tetapi pada saat ini Kemendikdasmen berharap guru-guru kita bisa bertransformasi untuk menerapkan yang full ini. Nah, transformasi pembelajaran itu sendiri ya Bu Putri ya, kemudian Sobat Cerdik podcast kita bahwa untuk untuk saat ini ya, untuk saat ini diharapkan proses pembelajaran itu kan berpusat kepada siswa atau student center gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya transformasi pembelajaran ini bisa berlangsung dengan halus mulus gitu ya, tidak terjadi ganti menteri, ganti kebijakan, ganti ini, ganti itu ya. Walaupun harus itu ya, kalau memang sama ya ngapa diganti menterinya kan gitu ya. Harus ada kebijakan-kebijakan baru yang tentunya mendukung transformasi pembelajaran ini. Seperti ya kita harus memberdayakan kembali komunitas-komunitas pembelajaran ini, kombel-kombel yang sudah ada untuk menyikapi transformasi pembelajaran ini. Kemudian pengembangan keterampilan abad 21 kepada murid-murid kita gitu ya, seperti menekankan kepada kemampuan thinking skillnya, communication skillnya ya, kemampuan berpikirnya, ya, komunikasinya, kemudian berkolaborasinya, kreativitasnya, dan berpikir kritisnya. Nah, ujung-ujungnya nanti akan membentuk profil pelajar Pancasila. Kemudian tentunya ada pelatihan-pelatihan terhadap guru-guru kita yang akan menjadi ujung tombak dalam proses transformasi pembelajaran ini. Nah, yang namanya BPMP Provinsi Utara itu kan posisinya adalah memberikan supporting, memberikan dukungan ya, Pak. Termasuk kepada Dinas Pendidikan. Nah, sekali lagi BPMP ini UPT Kemendikdasmen yang tidak memiliki satuan pendidikan dan tidak bisa mengintervensi langsung. Iya, mengintervensi langsung. Satuan pendidikan itu sekolah-sekolah itu kita tidak bisa mengintervensinya gitu ya. Jadi yang punya kewenangan itu adalah Dinas Pendidikan. Ya, jadi kita hanya mendampingi. Iya, mendampinginya. Jadi sekali lagi transformasi pembelajaran ini merupakan kebutuhan dan keharusan gitu ya. Karena kalau kita tidak bertransformasi maka kita akan ketinggalan, Bu. Kita akan ketinggalan gitu ya. Jadi jangan berbicara waktu yang lalu gitu. Kita bicaranya ke depannya seperti apa. Karena pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita saat ini adalah pendidikan yang akan menjadi bekalnya untuk di masanya dia gitu nanti. Itu kira-kira Bu Putri. Oke, saya tambahkan lagi. Boleh nih Pak, boleh nih. Seru nih diskusinya nih. Kita juga ini jargon-jargon transformasi pembelajaran juga ini bagian dari peran kita ya di tim kerja 04. Nah, salah satu bagian dari transformasi pembelajaran yaitu di perencanaan berbasis data. Nah, di perencanaan berbasis data ini ada istilah IRB ya. IRB ya, apa tuh Pak IRB nih? IRB, ini saya yakin ini banyak sobat cerdik juga sudah tahu. Iya. I-nya adalah identifikasi. R-nya adalah refleksi. B-nya adalah benahi. IRB ada sekarang ya. Apa tuh Pak? Benahi perencanaan. Terus benahi aksi. Atau ada juga yang menyebut benahi implementasi. Kita jangan nanti berdebat di istilah ya. Ya masalahnya kadang-kadang kan Pak Arsenal ya, tenaga kependidikan kita ini kurang melakukan refleksi. Iya. Gitu ya. Tidak sekadar untuk di pendataan, tetapi di dalam proses pembelajarannya selesai dia melakukan proses pembelajaran, kadang-kadang dianggap
tugasnya sudah selesai. Seleksinya harus ada. Apa yang sudah saya lakukan ini apakah sudah benar, sudah pas, sudah cocok, atau sudah sesuai dengan kebutuhan itu sekarang RPP modul ajarnya gitu. Gitu, Bu. Jadi harapannya dengan adanya identifikasi refleksi benah ini yang dilakukan secara berkelanjutan oleh sekolah, ya, yang mana nanti hasilnya akan kelihatan ada peningkatan dan perbaikan mutu di sekolah. Nah, seperti itu ya. Nah, makanya diharapkan juga di sekolah itu ada komunitas belajar. Kombel ya, Pak? Kombel untuk PBD ini. Ya. Jadi ujung-ujungnya semua nanti ya seperti disampaikan oleh Pak Sadian juga, ya, bahwa yang kita lakukan semua ini yaitu memastikan peserta didik itu mengalami kemajuan belajar sehingga lebih kompeten dan berkarakter. Ya, jadi itu nanti ujung-ujungnya semua terkait transformasi pembelajaran. Jadi itu tambahannya, Bu. Ya, jadi memang apapun yang kita lakukan oleh dinas pendidikan, oleh sekolah, oleh kepala sekolah, guru, oleh Pak Menteri kita, oleh BPMP dan kita semua ini sebenarnya bagaimana murid kita ini bisa eksis nanti di masa depannya. Gitu. Apalagi kita menyongsong Indonesia Emas. 45, Pak ya. Iya. Wah, luar biasa. Baik Sobat Podcast, ini pertanyaan terakhir nih ya. Kita sudah di penghujung nih ya. Boleh nih saya tanya nih kepada Bapak berdua nih ya, tamu kita hari ini. Jangan yang susah-susah ya, enggak pertanyaannya susah, ya. Menurut Bapak bagaimana nih teknologi itu dapat membantu khususnya di Sumatera Utara nih dalam meningkatkan kualitas pendidikan? Boleh Pak, menurut Bapak gimana nih Pak? Ya, terima kasih. Nah, ini sangat menarik ya. Iya. Karena yang namanya teknologi ini juga seperti disampaikan oleh Pak Sadian ini sangat dinamis dan berkembang sangat cepat. Iya. Ya. Tapi satu yang perlu kita sama-sama nanti diskusikan, artinya semua stakeholder, ya. Pertama dulu ini kalau kaitannya dengan sekolah, ya, kita harus bisa memastikan ketersediaan sarana prasarana. Sarana prasarana ya, Pak. Sarana prasarana itu dimulai dulu dari akses listrik. Apakah semua sekolah kita di semua jenjang, ya, sudah memiliki akses listrik di sekolahnya? Listrik ya, Pak. Nah, itu dulu, ya. Faktanya, secara data, itu masih ada sekolah-sekolah kita itu, ya, malah jenjang SD, SMP, SMA yang belum ada listriknya. Ya. Masih ada jadi ya? Teknologi itu tidak bisa kita gunakan ya. Kita batasi kepada hanya penggunaan IT ya Pak ya, termasuk juga listrik. Itu juga kan teknologi ya sebenarnya ya. Kedua, ini khususnya kita di Sumatera Utara, ya, masih banyak sekolah-sekolah kita itu berada di daerah blank spot. Black spot ya dari Pak? akses internet. Blank spot. Blank spot, oh iya maaf daerah ya. itu tidak ada akses internet. Dan sebagian besar juga ada akses internet di situ, tapi tidak stabil dan tidak cepat. Contoh nanti kalau mau mengunggah, mau mengunduh itu bisa lama bisa ya putus. Ya, jadi harapan kita itu dulu yang diprioritaskan, dibenahi oleh pemerintah daerah kita semua, ya. Berarti nanti ada kolaborasi dengan berbagai macam stakeholder ya, seperti dengan PLN, dengan Kominfo, atau yang berhubungan ya dengan itu. Baru berikutnya faktanya ketika kita melakukan advokasi ataupun pendampingan ke satuan-satuan pendidikan, guru-guru kita ini sudah mulai beradaptasi dan kami lihat sangat cepat beradaptasi, ya, sangat cepat beradaptasi terkait pemanfaatan aplikasi-aplikasi, khususnya aplikasi-aplikasi pembelajaran. Iya. Termasuk juga pemanfaatan platform mereka mengajar. PMM ya Pak. Dan kami lihat capaian ini sudah sangat luar biasa dan kalau kita data ya itu sudah lebih dari 70% sekolah kita itu masing-masing gurunya ya minimal 1 atau 2 guru sudah memiliki sertifikat aksi nyata di PMM ataupun sertifikat webinar-webinar. Webinar ya Pak. Terkait pelatihan-pelatihan aplikasi-aplikasi. Dan yang luar biasanya lagi sekarang Bapak Ibu guru kita juga mereka sudah menjadi
narasumber ataupun fasilitator Wah. di kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan itu. Bahkan sudah menjadi narasumber mereka ya Pak. Dan fasilitator, dan juga sudah membuat berbagai macam konten-konten pembelajaran yang sangat Iya. menarik. Sudah jadi lebih baik mereka ya Pak. Betul. Artinya kita melihat kalau ini terus kita rawat, kita beri dukungan lagi, ya pasti akan semakin masif lah nanti ini, dan guru-guru kita juga nanti dalam kegiatan belajar mengajarnya lebih banyak nanti bisa memaksimalkan pembelajaran berbasis TIK, ya seperti itu dia. Seperti itu ya Pak. Bisa ditambahkan lagi? Boleh ya? Pak. Iya Bu, jadi penggunaan teknologi di dalam proses pembelajaran itu juga merupakan sebuah harusan itu ya, karena apalagi teknologi digital gitu yang terkait dengan IT. Penggunaan atau pemanfaatan teknologi di dalam pembelajaran kita ini sebenarnya sangat efektif untuk mengatasi kurangnya sumber daya yang kita miliki, baik itu tenaga profesional yang bisa memberikan pelatihan kepada guru-guru kita yang harus kita tingkatkan kompetensinya, kemudian sumber daya keuangannya, sumber daya lain-lainnya. Nah, kalau menggunakan teknologi IT ini, komunikasi di dalam proses peningkatan kompetensi guru misalnya, satu profesional, satu pelatih itu bisa menjangkau daerah yang luas gitu dengan menggunakan teknologi. Kemudian harganya murah gitu ya, murah gitu dibandingkan kalau guru-guru itu atau tenaga kependidikan itu kita kumpulkan di satu tempat, lalu diberikan pelatihan secara intens, barangkali 10 hari minimal barangkali ya, itu kan lebih murah. Jadi di dalam konteks pembelajaran peningkatan kompetensi guru dulu ya, kompetensi guru itu penggunaan teknologi itu bisa menjangkau daerah yang luas gitu ya. Kemudian yang kedua relatif lebih murah. Kemudian yang ketiga bisa memberikan kesempatan kepada banyak guru untuk mendapatkan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkannya. Tetapi tentunya ada kelemahan-kelemahannya kan gitu ya. Jadi kita tidak bahas. Kemudian kepada peserta didik, penggunaan teknologi ini bisa banyak keuntungannya ya. Seperti juga dengan pelatihan kepada guru-guru. Ya, kita udah merasakan pada saat terjadinya wabah COVID-19 kemarin ya Pak Arsenal ya, bahwa sekolah-sekolah tetap jalan walaupun tidak maksimal mungkin ya, tetapi dengan teknologi anak-anak kita bisa tetap jalan. Beradaptasinya sangat cepat sebetulnya gitu ya. Walaupun barangkali penggunaan teknologi perlu ada pembaruan gitu ya. Ya misalnya ketika melakukan webinar hanya perangkatnya aja yang menyala, orangnya entah ada di mana gitu. Kalau ini pembelajaran, apalagi untuk kaum ibu-ibu ya Pak. Apalagi kalau dia murid kita ini akhirnya tidak tercapai gitu ya. Nah jadi perlu juga kita pahami bahwa pemanfaatan teknologi pembelajaran ini bisa juga menghadirkan hal-hal yang tidak mungkin dihadirkan dalam kelas. Misalnya bagaimana reaktor nuklir itu, bagaimana prosesnya. Jadi bisa dihadirkan dengan menggunakan video barangkali ya kan, menggunakan kemudian menghadirkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di kelas. Ya misalnya beliau ada di kantornya, anak-anak kita semua bisa mendengarkan apa yang disampaikannya di dalam kelas, kan itu kan teknologi gitu. Jadi iya banyak hal, sama hal yang seperti sekarang ini Bu, kita melakukan podcast ini juga terkait dengan pemanfaatan teknologi untuk proses pendidikan gitu ya. Jadi sangat-sangat luar biasa. Nah tapi barangkali seperti yang disampaikan oleh Pak Arsenal tadi ya, terkait dengan ketersediaan sumber dayanya ya Pak ya, baik itu perangkat-perangkatnya maupun perangkat pendukungnya, listriknya, dan akses internetnya Pak ya. Iya internetnya juga jangan berharap. Iya jangan berharap kalau kita menggunakan teknologi ada blank spot tadi, ya kan. Kemudian Mbps itu apa itu? Kecepatannya lagi lelet ya, istilah kita. Lambat ya, Pak. Iya lambat gitu, sehingga prosesnya
mengkhawatirkan bagi peserta didiknya ini betul atau enggak, ini kok muter di situ aja. Loading terus ya Pak. Loading terus ya, tapi tidak sampai penggunaan teknologi di dalam pembelajaran itu memang harus dukung. Dan kami juga berharap pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun dinas-dinas pendidikan, itu memberikan perhatian terhadap penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Kira-kira itu, Bu. Seperti itu ya Pak. Iya. Wah, luar biasa nih Pak diskusi kita hari ini ya. Namun mohon maaf sekali nih Pak, kita sudah di penghujung acara nih Pak. Jadi terima kasih saya ucapkan nih kepada dua tamu hebat kita hari ini atas wawasan yang sangat luar biasa mengenai transformasi pembelajaran dan perencanaan berbasis data. Semua saling terhubung ya Pak ya, untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik. Memang gitu Bu, pendidikan kita itu kan tidak bisa diatasi oleh satu-satu orang. Memang harus kolaborasi ya Pak, kerjasama. Betul. Iya, baik. Terima kasih Bapak atas waktunya dan atas penyampaian yang sangat menarik hari ini. Nah, baik para pendengar setia, jangan lupa untuk mendukung terus pendidikan khususnya di Sumatera Utara. Dan kalau ada pertanyaan atau ide yang ingin disampaikan, boleh bisa DM ke sosial media kita. Ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, dan ada juga TikTok. Ada juga website kita ya Pak ya, BPMP ya Pak. Baik Sobat Cerdik Podcast, sampai jumpa kembali di cerita pendidikan berikutnya. Salam Cerdik Podcast BPMP Provinsi Sumatera Utara. Cerdaskan pendidikan. Cerdaskan pendidikan. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak waktunya. Terima kasih Pak Arsenal.